Sebut di khitan itu disunat. Disunat itu maksudnya disunnahkan amalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ciri-ciri umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah di situ bukan yang dikerjakan berpahala, ditinggalin nggak apa-apa, bukan. Sunnah itu bahasa Arab artinya sirah wa tariqah, perjalanan hidup. Bahkan boleh diartikan ta'alimun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disunat berarti tidak hanya kepala, badan, pikiran, mohon maaf, sampai alat vital pun harus ikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu detailnya agama ini. Dan yang pertama kali mengamalkan khitan itu Nabiullah Ibrahim. Nabiullah. Nah, maka di Quran itu ada kalimat wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Surat Maryam ayat 41. Nanti silakan dicek di rumah. Wazkur fil kitab, sebutlah, ingatlah, kisahkanlah mengenai siapa di dalam kitab tentang Sayyidina Ibrahim. Innahu kana, sesungguhnya Ibrahim itu kana, adalah dia mempunyai sifat siddiq. Apa arti siddiq? Saddaqa yusaddiqu, ya, sadiq, siddiq. Apa arti siddiq? Orang yang berkesesuaian zahir dan batinnya. Apa yang dia katakan di batinnya, zahirnya ngikut. Jangan dibalik. Jangan lisan diikuti oleh yang di dalam, jangan yang di dalam diikuti oleh yang di luar. Itu siddiq. Siddiqan nabiyya, ya. Lalu dikisahkanlah di situ tentang Sayyidina Ibrahim, macam-macam. Di Quran banyak sekali kisah Nabi Ibrahim. Bapak Ibu kalau cek di Quran, minimal seingat saya ada 60 lebih. Bahkan seumur dengan umur baginda Nabi Muhammad SAW, 63 kali nama Nabi Ibrahim muncul di Quran. Nanti kalau salah mohon dicek, ya. Mohon dibenerin. Tapi seingat saya 63. 63 itu umur Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan, kalau kita memasukkan orang ke dalam kubur atau menutup mata orang yang belalak, orang kalau mati matanya belalak nggak? Nah, matanya nggak ngikutin ruhnya, kecuali dia ahli zikir khafi, ahli zikir qalbu, maka matanya nutup waktu dia meninggal sendiri, nggak ditutup. Maksud saya Allah yang nutup sendiri. Itu terjadi pada ayah saya. Jadi saya nggak nutupin mata ayah saya, dan matanya nutup sendiri. Sebelum dia melepaskan, ya, berpisah ruh dengan badan, matanya nutup, lalu zikir, dalam zikirnya dia pergi. Ya. Nah, dianjurkan baca apa? Bismillahi ala millati rasul, millati Sayyidina Ibrahim, atau Bismillahi ala millati Rasulillah. Ya. Dengan nama Allah, ya, dengan millah Rasulullah atau millah Sayyidina Ibrahim. Dan ajaran Nabi Ibrahim itu disebut Hanifah. Apa arti Hanif? Al-Hanifi, Hanifiyah itu artinya hati yang lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok di zaman Nabi Ibrahim ini pertanyaan banyak? Nabi Muhammad SAW lahir itu dari sunat. Berarti ada orang yang lahir, mohon maaf, alat vitalnya gak ketutup. Gak ada tuh yang nutupin. Kebayangkan yang nutupin itu? Ada khilafnya itu. Berarti sebelum Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi dan sampai Nabi Nuh, Nabi Adam itu enggak. Jadi alat vitalnya itu memang enggak ketutup.
Dan itu kembali lagi kesempurnaan itu pada tubuh Sayyidina Muhammad SAW. Nah, Nabi Adam itu tercipta ideal, nggak ketutup. Maka nggak ada disunatkan Nabi Adam. Ada nggak riwayatnya Nabi Adam disunat? Nggak ada, Pak. Ya, nggak ada Nabi Adam disunat. Nabi Adam itu sudah hidup di surga sehari per 2 hari, tapi harinya surga. Sehari surga berapa tahun di sini? Sehari di surga berapa tahun di sini? 1000. Dan satu-satunya makhluk yang diizinkan tidur di surga cuma Nabi Adam. Di saat tertidur, Allah ambil salah satu dari organ tubuhnya untuk bahan menciptakan pasangannya. Walaupun ini diperdebatkan oleh tafsir, tapi saya percaya itu. Saya percaya itu. Ya. Tapi kalau ibu-ibu ini nggak dari tulang rusuk, nggak. Yang dari tulang rusuk Sayyidatuna Hawa. Kalau ibu-ibu ini enggak. Ibu-ibu ini ya dari ibunya. Yang diciptakan dari tulang rusuk siapa? Hanya Sayyidatuna Hawa. Kalau kita ini udah enggak. Ya. Wazkur fil kitab Ibrahim. Maka perintah ini menunjukkan wajib menceritakan Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim diperintah untuk sunat khitan. Khitan itu bahasa Arab qat'u, ya, mazada atau masatara ala az-zakar, memotong sesuatu yang menutupi zakar. Zakar itu bahasa Arab, Pak, ya, bukan bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa kedokterannya penis atau alat vital. Pada punya nggak sih? Itu punya nggak? Bener. Ya, kalau di fikih ngomong begitu biasa. Orang ahli fikih ngomong, mohon maaf, alat kelamin itu standar, Pak, itu biasa. Apalagi fikih perempuan, aduh, masya Allah detailnya dan rumitnya. Sampai ada satu buku khusus cuma ngurusin darah perempuan. Ya, kalau laki-laki kan nggak ada kan? Itu sebabnya laki-laki kalau dia bayi buang air, belum makan apa-apa nih, masih disusuin susu murni, belum minum susu sapi, itu kalau kena kain cukup dipercik langsung suci. Kalau perempuan enggak. Kalau perempuan walaupun masih susu murni, air susu ibu, kata orang Malaysia susu badan, itu dipercik tetap dia najis. Dia mesti dibersihkan seperti perempuan dewasa. Nah, apa yang terjadi? Karena struktur alatnya beda. Makanya kita menganjurkan kalau di mana-mana tempat orang berkumpul, toilet laki perempuan dibedakan. Karena emang organ vitalnya beda dan hukum fikihnya beda. Terus ada orang mau persamaan laki perempuan, nggak mungkin. Yang ada itu kesetaraan hak. Kesetaraan hak itu untuk perempuan apa, laki-laki apa gitu. Setara tidak mesti sama. Laki-laki dapat hak menikah 4, perempuan dapat hak nggak punya suami 4? Kan enggak. Berani Haji Syam, kan nggak berani. Minal khaifin. Nanti Bu Haji yang marah. Sayyidina Ibrahim, Bapak Ibu, anaknya berapa? Yang disebutkan Quran hanya 2. Yang disebutkan di riwayat hadis itu lebih dari 3. Ya. Ada yang saya ingat ya, pasti ingat yang pertama, Sayyidatuna Sarah, Siti. Kalau sudah biasa bahasa Arab, ganti dari Siti ke Sayyidah. Ya, Siti itu Siti Tur kata orang nanti. Ya, ganti Sayyidah, Sayyidatuna atau Sayyidah. Dari Asia Tenggara. Namanya Sayyidah Qanturah. Semua itu tertulis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan juga dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, Imam Tabari dan lainnya. Nah, dari Qanturah ini muncul anak
Ada riwayat 4, ada riwayat 6. Nah, jadilah muka-mukanya kayak kita-kita ini. Ya, muka-mukanya kayak gini nih, ya. Bedakan orang Arab. Jadi kalau pas lagi umroh kita mikir-mikir nih Arab Mesir, rambutnya beda. Kita dengerin dia ngomong. Dia ngomong baru tahu orang Mesir gitu. Orang Yaman, orang Saudi ngomong dulu, beda nggak kofnya, beda nggak dialeknya, baru saya bisa bilang, oh ini dia orang Yaman, dia orang Saudi. Tapi kalau orang Indonesia nggak perlu ngomong. Ya, di tanah haram itu udah kelihatan orang Indonesia itu khas, ya, sangat-sangat khas. Sayyidina Ibrahim dapat anak setelah umurnya 80-an dari Sayyidatuna Sarah dan Hajar dulu, ya. Dan itu setelah dikhitan. Sayyidina Ibrahim, nah untuk apa beliau diperintahkan untuk bersunat, berkhitan? Bapak Ibu ini mohon maaf, secara fikih nih mohon maaf, kalau kita buang air kecil, ini laki-laki ini khusus nih, ibu nonton aja dulu ya. Buang air kecil itu sisa nggak di ujung? Kalau itu nggak dibersihkan, sholat kita nggak ada yang diterima. Sholat kita nggak ada yang ini secara fikih ibadah. Karena syarat sholat itu suci. Kalau ada yang sisa di situ, maka dia dihitung. Nah, maka anak-anak kita ini dulu, kalau canda-candaan bapak-bapak saya dulu, ya orang tua kita dulu, kalau anak kecil belum disunat jangan ditaruh di saf orang gede gitu. Itu sebenarnya nggak wajib, itu cuma kekhawatiran mereka karena anak kecil nih alat vitalnya belum disunat. Dia kalau buang air kecil pasti netes di situ dan tersisa. Secara kesehatan itu air seni itu kotoran atau air bersih. Kotoran kalau nyisa dan berdiam di kulit, dia jadi penyakit atau bisa membuat orang sehat. Sakit. Itu sebabnya Bapak Ibu mohon maaf, kenapa penyakit kelamin muncul banyak pada orang yang tidak disunat. Sedangkan orang yang disunat jarang sekali kena, kecuali dia suka free sex, ya. Suka ganti-ganti tapi nggak mandi wajib, jadi bersihin. Kalau dalam Islam, mohon maaf, yang kecil-kecil ini belum paham ya. Kalau habis hubungan mandi toh, coba lihat orang-orang Barat begitu nggak? Emang tahu pernah ngintip? Belum. Tapi mereka emang nggak diajarin sama sekali. Selesai langsung jalan, nggak dibersihin, nggak diapain. Kalau dalam ajaran Islam mesti dibersihin, ya. Nah Bapak Ibu yang berkah Allah, saudara-saudariku, jadi khitan itu bukan menyakitkan di awal, tapi dia menyehatkan sampai mati. Dulu Haji Isam berapa hari nggak ini awal disunat nggak bisa jalan? Sebulan. Itu pakai dukun kali ya. Malah teman saya dan lepas Pak 2 kali dia disunat. Lepas jahitannya. Kalau orang dulu kan enggak, langsung dipotong habis. Jadi bagus. Ya yang generasi saya itu jelek-jelek tuh hasilnya. Itu dijahit, ini jelek hasilnya. Nah, Sayyidina Nabi SAW, beliau mengatakan apa kata beliau? Kata Nabi Muhammad SAW, "Wulidtu makhtuna." Aku terlahir sudah dikhitan. Maksudnya, nah ini enggak ada riwayat yang menyebutkan beliau dikhitan oleh Jibril, itu hadisnya tidak sahih. Maksudnya, secara biologis ada orang lahir, itu kuncupnya nggak ada Pak. Tahu kuncupnya? Itu nggak ada, barangnya nggak ada. Jadi betul-betul sempurna, dan itu yang sempurna. Jadi Sayyidina Muhammad SAW itu dilahirkan sesempurna tubuh Sayyidina Adam. Loh kok bisa? Kenapa bisa?
karena nur yang ada pada Sayyidina Adam itu berasal dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.